bersyukur siang ini Tuhan kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami umat-Mu untuk bisa berada dalam rumah-Mu. Memuji membesarkan nama-Mu, menyembah Engkau. Bahkan sebentar ingin mendengar isi hati-Mu. Biarlah Tuhan hari dan waktu yang Kau berikan ini kami tidak akan sia-siakan. Kami akan dengar, kami akan perhatikan karena kami tahu Tuhan setiap kebenaran firman-Mu. Itulah yang menjadikan kami Tuhan berani berjalan dalam kegelapan karena ada terang dan pelita-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa setiap umat-Mu yang hadir, Engkau membukakan mata rohani mereka, telinga yang mendengar, sehingga setiap perkataan firman-Mu boleh tertanam dalam hati yang subur. Sehingga dengan demikian benih ini bisa bertumbuh di dalam diri umat-Mu. Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan setiap benih yang mereka dengar bisa berbuah-buah di dalam kehidupannya. Kami berdoa biarlah Tuhan di tengah-tengah persoalan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan gejolak ini. Biar umat-Mu tetap tinggal di dalam Engkau, tidak tergoyahkan. Percaya penuh bahwa semua ada dalam pemeliharaan dan tangan-Mu saja. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami mendengar pesan firman-Mu. Apapun sebentar disampaikan, biarlah Tuhan tidak kembali sia-sia. Buat setiap kami menyadari bahwa hidup kami sampai hari ini ada dalam perlindungan-Mu. Dan hidup kami ke depan tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Mari Bapak, berbicaralah, telinga yang mendengar, hati yang siap untuk ditaburi firman-Mu. Kami siapkan Tuhan bagi pesan firman-Mu ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk kasih tos kiri kanan saudara katakan kamu luar biasa hari ini. Dahsyat, haleluya. Praise the Lord. Thank you buat tim praise and worship yang sudah membawa dan memimpin kita dalam pujian penyembahan siang hari ini. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Anda diberkati? Haleluya. Bilang sebelah saudara kamu diberkati. Amin, amin. Saudara, saya percaya saudara, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang menentukan buat kita di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Saya melihat tanda-tanda yang semakin hari semakin jelas bahwa kedatangan Dia yang kedua kali tidak akan pernah lama lagi. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita harus mengerti betul bahwa persiapan di dalam perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan kelak di dalam kedatangannya itu sangat penting saudara ya. Karena Tuhan ingin saudara dan saya menjadi dewasa di dalam Dia bukan menjadi seorang anak-anak. Nah karena itu saudara pada siang hari ini saya akan bicara satu topik untuk saudara yaitu bicara soal iman, yaitu iman untuk menerima kesembuhan. Iman untuk menerima mujizat buat saudara. Hari ini saudara khususnya buat kesembuhan saudara. Tahukah saudara dalam kehidupan ini seringkali penyakit itu kita alami. Betul ya? Betul ya saudara? Walaupun kita sendiri udah menjaganya dengan baik, tapi kadang-kadang seringkali terjadi penyakit itu datang. Contohnya kemarin 3 tahun yang lalu bicara soal COVID. Saudara berapa banyak di dalam virus yang ada membuat orang ketakutan. Saudara Anda harus mengerti bahwa salah satu yang ditakuti oleh orang adalah penyakit. Salah satu yang ditakuti oleh orang adalah penyakit. Nggak ada orang yang mau sakit, betul? Nggak ada yang mau sakit, semua maunya sehat saudara. Tetapi ada juga orang yang punya rasa takut karena kemiskinan, karena keuangan, miskin. Banyak orang takut karena kemiskinan, banyak orang juga takut karena penyakit. Ada juga orang takut dengan kematian. Gak semua orang saudara. Saudara kematian itu buat beberapa orang khususnya yang tidak tahu setelah itu dan setelah kehidupan itu bagaimana. Saudara banyak orang yang ketakutan untuk kematian saudara. Ada seorang dokter spesialis di Jakarta kebetulan saya kenal. Dan dia juga adalah seorang hamba Tuhan, dia juga melayani. Saudara dia pernah cerita sama saya, dokter ini cukup terkenal saudara ya, internis di Jakarta. Dan ketika dia dengan tim dokter menghadapi seorang pasien misalnya, lalu dokternya sudah melihat kondisinya sudah cukup parah dan gak bisa ditangani lebih lanjut, maka dokter sudah angkat tangan. Ketika dokter sudah angkat tangan maka orang ini seringkali bilang pulang aja gitu ya. Dan terusin kehidupan dengan apa yang Anda jalani aja karena dokter sudah angkat tangan. Nah dia berkata sama saya, pada umumnya ada beberapa orang yang menghadapi seperti ini, bilang sama dokter ini, bilang begini, dok, emang gak bisa tolong saya? Dia bilang saya sudah angkat tangan, dia bilang kenapa? Dia bilang karena saya belum siap mati. Karena takut sekali menghadapi kematian. Saudara itulah sebabnya kenapa ada beberapa hamba Tuhan yang melayani banyak di
pelayanan perantara, kalau saya boleh sebut pelayanan perantara, yaitu di ICU. Itu adalah pelayanan yang paling banyak dihadapi oleh hamba Tuhan ini sebelum pergi meninggalkan dunia ini, saudara. Nah, menurut dia, banyak orang yang mengalami ketakutan dalam menghadapi kematian. Tapi orang-orang yang ada di dalam Kristus, dia bilang aneh, saudara, kebanyakan meninggal dengan senyum. Yang ketakutan itu seringkali terlihat gelisah ketika menghadapi kematian. Bahkan ada beberapa di antara mereka, walaupun gak semua, di antara mereka kata hamba Tuhan ini, karena saya gak pernah pelayanan seperti ini, saudara ya. Artinya Tuhan gak panggil saya untuk pelayanan perantaran ini. Dan saya berdoa supaya jangan seperti itu, saudara. Haleluya. Nah, saudara, dia berkata bahwa kalau yang tidak siap, beberapa di antara mereka dibilang matanya melotot. Lalu saya sempat bertanya sama dia, kenapa matanya melotot? Karena itu akan terjadi yang namanya spirit dari roh yang dari manusia ini mau menuju kepada hidup, kepada kekekalan. Kekekalan itu ada dua loh, kekekalan maut yang kekal dan hidup yang kekal. Betul ya saudara? Nah saudara, saat mau transisi ke sana saudara, yang dilihat adalah alam maut. Yang dilihat adalah yang menjemput malaikat maut. Membuat mereka tegang dan ketika tegang mata jasmaninya melotot. Itu kata seorang hamba Tuhan ini. Tapi dia bilang kalau anak-anak Tuhan, dia bilang rata-rata ketika mau mengalami kematian dia bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia melihat Yesus menjemput mereka. Karena mereka melihat malaikat terang menjemput mereka. Nah, apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini, pernah saya ketahui sekali waktu, ada seorang hamba Tuhan, ada seorang pendeta, orang dari Amerika, pendeta ini, datang ke Indonesia untuk mengajar di salah satu sekolah Alkitab. Beberapa waktu dia harus di Indonesia lalu kembali lagi. Nah apa yang terjadi waktu dia datang ke Indonesia itu yang terakhir kali kayaknya datang ke Indonesia memang. Saudara, ternyata dia lagi nyembah di kamarnya, lagi doa, lagi nyembah, lagi angkat tangan seperti ini. Lalu mungkin ada rasa sakit atau apa, dia rebahan di ranjangnya. Kalau saya lihat itu yang terjadi, saya dapat laporannya, dia angkat tangan, kemudian dia meninggal. Dalam suasana yang dimana dia merasa bahwa di situ dia menyerahkan bersama dengan Tuhan. Jadi gini loh saudara, kenapa saya mau sebut seperti ini? Banyak orang tidak mengerti bahwa hidup ini kita butuh Kristus. Karena saya ngomong ini kenapa? Karena masih ada masa di mana kemarin Jumat Agung dan Paskah ya. Saudara ketika Yesus mengalahkan kubur, saudara maut tidak bisa menguasai dia. Sedikit saya ulang sedikit ya pesan dari Paskah ya, boleh ya sedikit saudara. Yesus tidak bergumul untuk bangkit dari kubur. No, dia tidak bergumul untuk bangkit dari kubur. Tapi kubur yang bergumul untuk menahan Yesus di dalam kubur. Tapi ternyata kubur tidak berkuasa untuk menahan kehidupan dia. Karena dia adalah Allah yang membawa kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saudara, Yesus adalah Allah, adalah Tuhan yang mengalahkan maut yang terakhir. Yaitu maut, kematian dan maut. Saudara ada setiap orang pasti mengalami kematian. Tapi di balik kematian ada maut. Tapi di balik kematian juga ada hidup yang kekal. Paskah adalah sebuah pesan yang sangat penting buat orang percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan. Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Nah oleh karena itu saya lagi mau bicara soal penyakit. Ada beberapa sebab kenapa orang bisa ada dalam penyakit. Salah satu penyebabnya adalah hidup di dalam dosa. Ketika Anda hidup membiasakan diri dalam dosa, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak tubuh saudara, atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak kehidupan saudara, itu akan membuat saudara dan orang yang seperti ini bisa mengalami penyakit. HIV saudara adalah sebuah penyakit oleh karena akibat apa? Karena hubungan sejenis atau obat, betul nggak saudara? Dan itu yang membuat saudara kehidupan ini menjadi rentan oleh karena penyakit disebabkan karena kebiasaan hidup, dosa dan seterusnya. Yang salah tentunya. Bisa juga penyakit itu disebabkan oleh karena pikiran. Oleh karena pikiran. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sekarang ini yang namanya penyakit stroke. Stroke, tahu stroke ya? Saudara, penyakit stroke itu bukan hanya menjadi bagian orang-orang yang berusia 50-an. No, tetapi yang 20, 30 bisa stroke loh.
Banyak yang ngalamin stroke. Bahkan hari-hari ini yang namanya depresi, yang namanya asam lambung, GERD gitu ya. Saudara, yang membuat orang rasanya susah gitu. Sampai napas bisa sesak karena kena asam lambung. Itu banyak yang terjadi karena stres. Stres. Itu sebabnya kadang-kadang orang yang seperti ini datang ke dokter, dokter bilang kamu gak sakit kok. Tapi kamu stres. Nah, banyak yang hari ini terjadi justru juga di anak-anak muda. Yang ngalamin GERD, yang ngalamin saudara asam lambung, bahkan terjadi heartburn, tahu heartburn ya? Desakan dari asam lambung ke jantung sehingga jantung berdebar-debar. Nah, Bapak Ibu Saudara, penyakit-penyakit yang seperti ini adalah penyakit yang disebabkan oleh cara hidup kita yang salah. Dan kita perlu hidup di dalam menjaga kesehatan kita. Betul gak gitu saudara? Hidup sehat itu penting loh saudara. Setuju gak? Siapa yang setuju? Coba angkat tangan saudara. Hidup sehat itu penting saudara. Ada orang tidak menyadari bahwa hidup sehat nanti. Enggak, sekarang saudara. Nah, tetapi kalaupun Anda menjaga hidupmu secara sehat, tidak berarti saudara penyakit tidak bisa datang. Bisa saja. Bisa saja. Ada orang yang hidupnya begitu sehat. Saya punya seorang sahabat pendeta saudara. Di Amerika badannya six pack. Tahu six pack toh? Ada orang yang gak six pack tapi one jumbo pack gitu loh. One jumbo family pack. Ah, itu lain lagi saudara. Tapi kalau yang ini adalah six pack. Karena dia latihan terus saudara sebagai seorang pendeta di Amerika. Suatu ketika saya mendengar dia kena cancer. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Dia udah jaga kesehatan, dia udah jaga makan, kena cancer. Saya datangi, saya kunjungi, kebetulan saya lagi ke Amerika, saya datangi, saya kunjungi, saya shock melihat dia karena badannya menjadi ciut, kecil dari yang tadinya saya lihat tegal. Jadi artinya apa sih? Penyakit bisa datang, we don't know. Kita tidak pernah tahu bisa terjadi. Tapi Anda mesti tahu bahwa ada satu kekuatan, ada satu sumber di dokter di atas segala dokter. Namanya Yesus yang bisa menyembuhkan saudara. Kenapa? Karena dia berkata waktu di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Semua tugas dia, semua tanggung jawab dia, semua peran dia, semua fungsi dia yang diutus oleh Bapa ke dunia ini sudah selesai. Dan apa yang dia selesaikan? Dosa telah dikalahkan, dosa telah diremukkan, penyakit sudah dikalahkan, kelemahan saudara dan saya sudah dikalahkan, saudara. Maut sudah dikalahkan, kubur sudah dikalahkan, saudara. Itu sebabnya dia bangkit. Makanya dia bisa sebagai Allah karena dia bukan cuma pemimpin agama. Pemimpin agama tidak bangkit, tetapi Yesus bangkit. Dia adalah Allah yang hidup, yang kubur tidak bisa menahan dia. Nah saudara, itu sebabnya dia berkata, bilur-bilurnya telah menyembuhkan saudara. Oleh karena itu saudara, Anda harus tahu, kalau dokter angkat tangan, datang sama Tuhan, dokter di atas segala dokter yang bisa turun tangan, menolong saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Nah ada banyak orang ragu, apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Apakah Tuhan betul mau sembuhkan saya? Saya ini orang siapa sih? Saya bukan orang siapa-siapa. Apakah Tuhan mau sembuhkan saya? Yes. Selama saudara percaya kepada Tuhan Yesus, selama saudara tahu bahwa Anda adalah anak-anak Allah, Dia mau menyembuhkan saudara. Saudara, kadang-kadang orang Kristen lucu saudara. Saya sungkan katanya sama Tuhan. Saudara, Tuhan itu bukan manusia. Saudara, dia sekarang sudah menjadi sebagai Allah. Jangan saudara katakan saya sungkan nanti ngomong sama Tuhan. Saudara, kayak kita ngomong sama teman-teman kita gitu, kita sungkan saudara. No, apa yang ada dalam diri saudara nyatakan kepada Tuhan karena dia mau menyembuhkan saudara. Percayalah dia mau sembuhkan saudara. Mari saya mau ajak saudara melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat 14 dan sampai dengan ayat yang ke-15. Oh haleluya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Jadi Petrus menikah enggak? Halo? Petrus menikah enggak? Nanya doang, Petrus menikah enggak? Kok tahu? Karena ada mertua. Iya benar ya. Jadi Petrus menikah saudara. Jangan bilang Petrus enggak menikah. Saudara, kemudian setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Coba bilang demam. Demam menurut saudara penyakit yang pada umumnya lumrah, biasa enggak? Biasa. Biasa. Maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia.
Saudara, perempuan ini atau mertua Petrus ini, saudara kena penyakit demam, dipegang tangannya sembuh. Setelah sembuh mertuanya bangkit lalu mengikuti Yesus. Kata mengikuti Yesus itu penting. Kata bangkit itu penting. Ada orang senantiasa karena penyakitnya terpuruk. Kalau Anda karena penyakitnya terpuruk, Anda harus datang sama Tuhan supaya saudara bangkit. Dan ketika Anda bangkit dan dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali, Anda harus tahu tujuan hidupmu adalah mengikuti Dia. Saudara, tidak dipakai kesembuhanmu untuk kepentingan dirimu sendiri. Pemulihan yang kau terima dari Tuhan tidak Anda pakai untuk kepentinganmu sendiri. Tapi pemulihan yang Tuhan berikan supaya saudara dengan hidup yang dipulihkan ini bisa melayani Tuhan. Amin. Ini penting banget saudara ya. Jadi kalau demam saja Tuhan mau sembuhkan, apalagi penyakit yang lain. Betul? Kita berpikir, ini penyakit enteng, masa saya minta Tuhan, kayaknya ngerepotin Tuhan gitu. Enggak, tapi karena itu adalah bagian saudara. Nanti saya akan jelaskan kenapa Tuhan mau menyembuhkan saudara. Mari kita lihat lagi satu ayat dalam Lukas pasal 5 ayat 12-13. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Zaman itu kusta itu terpinggirkan, nggak ada yang mau deket-deket sama orang kusta, saudara. Ketika ia melihat Yesus orang kusta ini, ia tersungkur dan memohon. Dia berkata, apa Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Dia bilang, kalau Tuhan mau. Jadi dengan sopan, orang kusta ini bilang, kalau kamu gak mau ya gak apa-apa. Tapi dia bilang, kalau kamu mau, kamu bisa menyembuhkan aku. Dengan sopan dia berkata begitu sama Yesus. Engkau akan mentahirkan aku. Lalu ayat 13, lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata apa? Aku mau. Coba bilang, Yesus mau. Sekali lagi, Yesus mau. Yesus mau, jadilah engkau tahir, seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Jadi saudara, dari ayat-ayat ini, saya bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus mau. Coba bilang mau. Mau, nggak ada keengganan sama sekali. Mau apa? Mau menyembuhkan yang sakit. Anda harus tahu kalau Tuhan itu mau. Amin. Nah, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. Dari sini saya akan coba menjelaskan kepada saudara apa yang Anda perlu perhatikan dalam peristiwa kejadian ini. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sebelum nanti saya menjelaskan kenapa Tuhan mau menyembuhkan, dari ayat-ayat ini saya akan coba angkat beberapa poin dulu untuk saudara melihat bahwa Tuhan mau menyembuhkan. Ready? Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Bukan sedikit yang sakit, banyak. Sakitnya bukan sakit biasa yang sederhana, kelas berat semua penyakitnya. Apa itu? Orang buta, orang timpang, orang lumpuh, menantikan goncangan air kolam itu. Jadi ada satu kolam, namanya dekat kolam itu kolam Bethesda. Kolam ini adalah kolam yang biasa sebenarnya. Nggak ada apa-apanya, biasa. Jadi ini kolam menjadi luar biasa ketika malaikat menggoncangkan kolam itu. Ketika malaikat menggoncangkan kolam itu, maka kolam itu menjadi kolam supranatural. Sehingga apa saja penyakit orang yang pertama kali nyemplung ke kolam itu pasti sembuh. Nah, yang menyembuhkan bukan kolamnya, bukan airnya, tetapi ada malaikat yang menyentuh. Jadi kalau Anda didoakan oleh seorang pendeta, siapapun pendetanya, kalau tumpang tangan Anda sembuh, bukan pendetanya yang menyembuhkan. No, bukan pendetanya yang menyembuhkan. Tapi Tuhan yang memakai tangan hamba Tuhan ini untuk menyembuhkan. Seringkali kita salah menafsirkan ini. Nah, itu sebabnya ada orang yang begitu menjadi mistis, menjadi spiritualnya terlalu, lalu dianggap airnya yang bisa menyembuhkan. No, airnya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah malaikat yang menggoncang. Tuhan yang menggoncang yang bisa membuat air itu menjadi sembuh. Paham gak nih sampai di sini saudara? Kalau enggak kita jadi salah kaprah saudara. Iman kita bukan kepada kolam, iman kita bukan kepada air, iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Sampai sini Anda paham ya? Kita lanjut saudara. Sebab sewaktu-waktu katanya turun malaikat Tuhan ke kolam itu, menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya.
Untung saudara, Anda sudah bisa mengerti ini firman. Kalau ini kejadian kepada orang-orang yang super spiritual, sangat spiritisme, dia akan ambil airnya nih. Halo? Airnya dibawa pulang nih. Ditaruh di botol nih. Kalau perlu diminum nih. Karena ini air yang bisa bikin sembuh. Bukan airnya. Tetapi karena Tuhan yang menyembuhkan. Bisa katakan amin. Alright, kita lanjutkan saudara. Saya akan lanjutkan saudara. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Menurut saudara 38 tahun sakit lama atau enggak? Lama banget saudara. Kita nggak dikasih tahu dia dalam Alkitab orang ini umur berapa. Kalau orang ini umurnya 38, seumur hidup loh. Kalau orang ini umurnya 50, waduh itu 38 tahun itu hampir seumur hidup tuh. Kalau umurnya 60 hampir separuh tuh. Lebih dari separuh hidup orang ini lumpuh. Betul gak gitu? Saudara, kalau Anda ngalami sebuah penyakit yang sudah menahun, yang sudah lama gak sembuh-sembuh, lama-lama kita bisa terbiasa dengan penyakit itu. Betul atau enggak? Kita sudah terbiasa dengan sakitnya. Jadi akhirnya apa? Ya udah, nggak mau cari Tuhan karena kita sudah terbiasa. Sehingga Anda tidak mengharapkan lagi bisa ada kesembuhan karena Anda sudah terbiasa dengan hidup itu. Udah biasa kok saya seperti ini. Hati-hati saudara. Tuhan mau sembuhkan saudara. Amin. Kita lanjut saudara. Ketika Yesus melihat orang itu. Coba bilang Yesus melihat. Penting nih kata-kata ini. Bilang Yesus melihat. Kurang keras. Melihat. Oke, Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu, bilang Yesus tahu. Yesus bukan cuma lihat, tapi Yesus tahu. Hari ini, saya percaya di ruangan ini, Yesus bukan cuma melihat saudara yang membutuhkan kesembuhan. Tapi dia tahu Anda butuh kesembuhan. Yesus bukan cuma lihat saudara yang duduk di sini, kalau Yesus lihat bahwa Anda butuh kesembuhan. Bukan cuma lihat, dia tahu Anda butuh kesembuhan itu. Lanjut. Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi Yesus tahu orang ini sudah lama sakitnya. Berkatalah ia kepadanya. Apa? Pertanyaan Yesus kepada orang yang lumpuh ini. Maukah engkau sembuh? Coba bilang, mau sembuh enggak? Coba lihat sebelah saudara, mau sembuh enggak? Mau sembuh enggak? Mau sembuh? Dari sini saya bisa simpulkan sekali lagi. Dengar baik-baik, saya ulang ya. Ini penting banget. Yesus melihat. Coba bilang Yesus melihat saya. Yesus melihat, Yesus tahu ada yang butuh kesembuhan. Dia bukan cuma lihat, dia bukan cuma tahu ada orang yang butuh kesembuhan. Tapi dia mau menyembuhkannya. Kalau enggak mungkin dia tanya, maukah engkau sembuh? Ada orang saudara tahu masalah seseorang tapi nggak mau nolong. Kan begitu ya? Tapi orang ini beda, Yesus berbeda. Yesus berkata, dia lihat, dia tahu kondisi orang ini sudah lama sakit. Dan dia tawarkan, mau gak kamu sembuh? Artinya Yesus sendiri memutuskan mau menyembuhkan orang ini. Lalu dikatakan begini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Namanya lumpuh, dia gak keburu turun saudara. Padahal Tuhan nanyanya apa? Dia nggak nanya itu. Tapi yang dia nanya mau sembuh apa enggak? Kalau Anda ditanya mau kopi apa enggak misalnya. Jawabnya apa? Oh yang suka kopi bilang mau ya. Kalau yang gak suka kopi bilang ya enggak gitu kan ya. Tapi kalau saya yang lain yang nanya nih pasti semua jawabnya mau. Mau duit gak? Tuh kan semua jawabnya mau pasti. Saudara, Yesus bertanya mau sembuh gak kamu? Jawabnya simple kok, mau atau enggak? Tapi muter-muter orang ini. Dan waktu muter-muter baru ketahuan. Kenapa dia gak ngalamin kesembuhan 38 tahun? Karena dia mengharapkan pertolongan orang. Karena gak ada orang yang bantu dia. Yesus tahu orang ini sudah 38 tahun gak ada yang nolong dia. Dia datang ke dalam hidupnya. Untuk intervensi hidup orang ini. Supaya orang ini dipulihkan. Hari ini mungkin
Anda juga sudah banyak mengharapkan pertolongan. Entah dari dokter, entah dari sinse, entah dari akupuntur, entah dari apa saja. Anda merasa kok kayaknya penyakit saya nggak sembuh. Seorang perempuan di dalam Alkitab pendarahan 12 tahun. Anda mesti tahu saudara, zaman waktu itu 12 tahun. Ya bukan zaman itu aja, zaman sekarang juga. Perempuan 12 tahun pendarahan itu nggak nyaman sekali. 12 tahun, ada cerita di Alkitab, pernah baca itu saudara? 12 tahun pendarahan. Di zaman dulu belum ada pembalut wanita. Anda bisa bayangkan enggak? Betapa susahnya perempuan ini 12 tahun pendarahan. Dia sudah habiskan tabungannya. Dia sudah habiskan duitnya kalau Anda baca di Alkitab. Untuk mencari semua tabib untuk bisa menyembuhkan dia. Tapi sembuh enggak? Enggak. Enggak sembuh, bahkan keadaannya makin parah. Sampai suatu hari dia mendengar Yesus lewat. Dan waktu dia mendengar Yesus lewat, dia berkata dalam hatinya, dia punya iman bangkit. Dia bilang, asal aku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ada satu desire, ada satu keinginan, ada satu iman untuk bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan engkau sembuhkan aku. Ini penting saudara. Nah saudara, ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, dia sembuh. Kalau Anda baca ceritanya itu saudara, dia sembuh. Saya percaya dia sembuh, dia berasa ada sesuatu dalam fisiknya. Terjadi sesuatu yang tidak lagi ada pendarahan itu stop. Dia bisa berasa itu saudara. Lalu Yesus berkata, siapa yang sentuh aku? Pernah baca ayat itu? Siapa yang sentuh aku? Orang kalau lagi rame-rame kan senggol-senggolan. Mana ada yang tahu sentuhnya? Muridnya bilang gini, dari tadi kita sentuh-sentuhan. Siapa yang tahu yang kamu maksud itu apa? Kira-kira gitu kan. Kok sentuhan? Dari tadi kita sentuhan ini orang rame-rame. Tapi Yesus berkata, sentuhan ini berbeda karena aku merasa ada kuasa keluar dari tubuhku. Tahukah saudara, kalau Anda menarik sesuatu dengan imanmu, Tuhan bisa merasakan ada kuasa datang kepada saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kuasa Allah akan datang kepada orang yang punya iman dan berkata, aku butuh kesembuhan itu. Makanya dia bilang, enggak, yang ini berbeda. Sentuhan-sentuhan yang lain sama, tapi yang ini beda. Karena aku merasa ada kuasa keluar dari tubuhku. Saudara, kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani, kadang-kadang saya tumpang tangan sama orang. Saya bisa rasa loh, ada orang ini mengabsorb kuasa Tuhan begitu kuat. Berasa itu saudara. Bahwa orang ini punya rasa haus dan iman untuk bisa menerima banyak dari Tuhan. Apakah Anda punya rasa haus dan iman untuk bisa mengalami kesembuhan itu? Itu yang menjadi pertanyaan saudara. Saya lanjut ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Anda bisa bayangkan dia 38 tahun mengandalkan tilam. Dia mengandalkan tidur di tilam itu. Tapi sekarang Tuhan bilang yang berbeda. Angkat tilam itu. Sesuatu yang kontradiksi dengan keadaan dia, betul nggak? Iman terkadang kontradiksi dengan pikiranmu. Iman terkadang kontradiksi dengan keadaanmu. Lah orang lumpuh mengandalkan tilam, gimana caranya sekarang disuruh angkat tilamnya. Terus Tuhan bilang jalan. Kalau Tuhan yang kasih perintah, dengan iman saudara, Anda bertindak walaupun gak lazim, terjadi mujizat. Terjadi kesembuhan. Amin. Anda percaya? Kalau Anda bisa melihat ayat ini, makanya kenapa orang ini sembuh. Mau sembuh? Mau terima sesuatu dari Tuhan? Mau apa enggak? Itu pertanyaannya dari Anda yang menjawab. Kalau Anda enggak sakit, Anda bilang saya enggak sakit pastor. Oke, tapi mungkin saja Tuhan mau pakai saudara untuk tumpang tangan buat orang lain yang butuh kesembuhan. Kenapa? Karena ada ayatnya di Markus berkata, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Dia akan meletakkan tangan kepada orang yang sakit dan orang yang sakit sembuh. Saya diingatkan nih lagi ngomong begini di gereja kami. Di gereja kami mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus. Mau profetik, mau kesembuhan, kita praktekin. Dimulainya dari sekolah minggu. Jadi kebetulan yang megang sekolah minggu anak saya yang lelaki. Jadi dia melatih anak-anak muda, untuk anak-anak sekolah minggu untuk bisa dengar suara Tuhan dan untuk bisa doain orang yang sakit. Suatu ketika cucu dari salah satu pastor di gereja kami
sedang mengalami sakit yang luar biasa. Karena mungkin main jatuh dan sebagainya. Dia berkata kepada anak saya, dia sakit. Lalu anak saya bilang gini, percaya gak kamu Yesus bisa sembuhkan kamu? Anak kecil itu lebih gampang percaya daripada orang dewasa, betul gak gitu? Hah? Setuju gak saudara? Makanya Tuhan bilang, jangan halangi anak-anak datang kepadaku ya. Percaya. Oke? Lalu dia panggil satu orang anak. Kamu mau gak doain dia? Dia sakit. Kamu percaya gak Tuhan bisa pakai kamu? Anak kecil gitu lebih gampang jawabnya, percaya gitu. Kalau orang dewasa ditanya, percaya gak? Masa sih gitu? Apa ya gitu jawabannya. Anak kecil polos, percaya. Tuhan bisa pakai kamu gak? Percaya gak? Percaya. Kamu bisa doain? Doain. Ini kisah nyata loh, anak saya yang cerita sama saya. Ini bukan mengada-ada, ini cerita nyata. Didoain sama anak ini. Anak ini namanya juga masih sekolah minggu, masih kecil tuh. Doanya gak bisa kayak pendeta yang panjang, lebar, tinggi dan dalam gitu saudara. Simple aja doanya. Tuhan Yesus aku mohon. Supaya temanku ini sembuh dari sakitnya. Dalam nama Yesus aku berdoa sembuh. Selesai, udah. Tahu-tahu gak lama anak ini bisa lari-larian main. Sampai salah satu saudaranya ini, keluarganya bilang, loh kok kamu bisa main lagi gitu? Gak berasa sakitnya? Enggak. Sembuh loh kamu, sembuh. Saya mau beritahu saudara, anak kecil saja tumpang tangan bisa sembuh. Apalagi saudara yang sudah dewasa. Halo? Makanya kenapa perlu pelajaran ini, supaya saudara kalau ketemu ada orang yang sakit jangan takut tumpang tangan. Gak usah tunggu Pastor Albert datang untuk doain saudara, orang ini. Anda bisa mendoakannya, katakan amin. Siapa yang setuju? Anda adalah pembuat mujizat dan kesembuhan. Bukan karena saudara. It's not because of you, it's because of Jesus inside you. Karena ada Yesus dalam diri saudara. Saya gak bisa apa-apa, tapi Tuhan yang bisa membuat saudara, saya mampu. Amin. Nah sekarang kita akan masuk. Kenapa Tuhan mau menyembuhkan saudara? Why? Why? Kenapa Tuhan mau sembuhkan saudara? Apa sebabnya? Ada beberapa alasan di Alkitab. Saya akan tunjukkan kepada saudara kenapa Yesus mau menyembuhkan saudara. Yang pertama, dia mau menyembuhkan saudara dan saya karena dia mau menghancurkan perbuatan iblis. Salah satu perbuatan iblis adalah menimbulkan penyakit. Itu sebabnya saudara, dia menguasai hidup manusia. Ingat, Yesus datang untuk memberi hidup. Supaya orang yang mempunyai hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tapi setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi setan itu perannya adalah untuk menghancurkan hidup manusia. Salah satu tindakan setan untuk menghancurkan kehidupan manusia adalah melalui penyakit. Itu sebabnya perbuatan setan ini perlu dihancurkan dan Yesus datang untuk menyembuhkan orang ini. Sama seperti maut, kuburan tidak berkuasa, Yesus ada dalam kubur bangkit. Sehingga membuktikan bahwa yang namanya kubur tidak berkuasa atas hidupnya. Kisah 10, kita lihat ayatnya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Firman Tuhan bilang begini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dengan kuasanya dari tempat yang maha tinggi. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi Anda lihat ada orang yang dikuasai iblis jadi sakit. Makanya Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan supaya orang lihat. Iblis telah dikalahkan oleh dia. Jadi saudara, orang Kristen yang percaya Tuhan, Anda harus tahu bahwa Anda lebih powerful, lebih berkuasa dari setan. Tapi ada orang Kristen takut sama setan. Ini menyimpang dikit ya. Orang Kristen kadang-kadang ada yang begini, enggak semua. Jangan tersinggung saudara, saya nggak bilang semua. Orang Kristen tuh jalan lagi bersiul, tenang-tenang malam Jumat. Malam Jumat, lagi tenang-tenang.
lewat kuburan. Tadinya udah siul-siul tenang, tahu-tahu dia baru sadar itu kuburan. Tiba-tiba orang Kristen karismatik ini berbahasa roh. Sebelumnya tenang-tenang, siul-siul, begitu dia tahu ini kuburan, tiba-tiba gitu loh saudara. Saya suka bercanda sama orang ini. Kalau Anda tanya orang ini, apa yang kamu rasa? Dia bisa jawab gini, saya rasa ada setan. Dengar ya, orang Kristen jangan ada yang kayak begini ya. Jangan sampai Anda sadar, Anda tahu setan ada, tapi Anda nggak tahu Tuhan ada. Ngerti gak maksud saya? Anda mestinya tahu kalau Tuhan ada, bukannya Anda tahu setan ada. Coba yang ngerti lambaikan tangan, coba saya mau tanya saudara. Kita kadang-kadang lebih sadar akan setan daripada sadar akan Tuhan. No, Anda harus sadar akan Tuhan. Di mana Anda pergi, Tuhan beserta dengan Anda. Seharusnya setan yang takut sama saudara, bukan saudara yang takut sama setan. Sebab Allah menyertai dia. Itu sebabnya saudara, sebabnya kenapa dia mau sembuhkan saudara? Karena dia mau menyatakan, menghancurkan perbuatan iblis. Yang kedua, kenapa dia mau membawa kesembuhan buat saudara? Karena hak setiap orang percaya diberikan hak akses untuk menerima kesembuhan. Anda dan saya punya hak akses untuk bisa menerima kesembuhan itu. Kenapa? Karena ada ayatnya dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Perhatikan kalimat berikutnya. Oleh bilur-bilurnya atau luka-luka cambukannya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Coba bilang, saya telah sembuh. Kamu telah sembuh. Kita telah sembuh. Artinya kesembuhan sudah tersedia, terbuka jalan kesembuhan itu 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus di atas kayu salib. Waktu dia berkata sudah selesai. Kesembuhan sudah dia pikul dengan bilur-bilur luka-luka yang ada di dalam hidupnya. Dalam tubuhnya. Berarti Anda punya akses, hak untuk bisa menerima kesembuhan. Tapi yang sering terjadi, hidup kita tidak ngikutin apa yang Tuhan mau. Sehingga hak itu, akses untuk kesembuhan, kita nggak bisa masuk di situ. Kasih contoh aja ya. Ruangan ini ber-AC? Ber-AC nggak? Ya. Tadi ibadah 2 katanya ada yang kedinginan. Gitu ya. Saya kepanasan di sini. Ya, karena teriak-teriak saudara masalahnya kan gitu. Kalau Anda merasa di sini ada ruangan penyejuk, ruangan dingin, Anda keluar dari gedung ini, panas enggak? Panas? Pertanyaan saya, ada enggak ruangan yang sejuk? Waktu Anda di luar sana, saya mau tanya, ada enggak ruangan yang sejuk? Anda ngerti pertanyaan saya? Saya ulang, kayaknya Anda enggak ngerti atau habis makan ya, agak low bed gitu ya saudara. Ruangan ini sejuk? Anda merasa sejuk? Anda keluar dari ruangan ini, dari gedung ini, ke depan sana. Panas nggak di depan? Panas. Pertanyaan saya kalau Anda di depan, ada nggak ruangan yang sejuk? Ada? Ada, di mana? Di sini kan? Sekarang saya tanya, Anda di luar Anda alami nggak? Padahal ada nggak? Kalau Anda mau ngalamin mesti apa? Masuk ke ruangan ini, betul atau enggak? Nah, berarti Anda pinter tuh. Betul. Hak akses kesembuhan tersedia 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau Anda keluar dari jalur dia, paham maksud saya? Keluar jalur dia, katanya ada kesembuhan, kok saya nggak ngalamin? Tar dulu, jalurmu yang benar yang di mana nih? Kalau jalurmu keluar dari jalurnya Tuhan, ya pantas Anda nggak ngalamin kesembuhan. Tapi kalau Anda masuk ke jalur dia yang tersedia, Anda pasti ngalamin kok. Makanya kekristenan harus disertai dengan pertobatan. Coba bilang pertobatan. Saya masuk lagi lebih dikit soal dengan pertobatan. Karena ini masih dengan message saya waktu kemarin Jumat Agung dan Paskah di gereja saya. Orang yang makin
banyak pengetahuannya, terutama pengetahuan Alkitab, orang yang makin banyak pengetahuan Alkitabnya, orang yang makin banyak pengalaman pelayanannya, di dalam gereja maupun di luar gereja, orang yang makin ngerti bagaimana self-development, mengembangkan diri. 3 hal itu saya bilang gak buruk toh. Pengetahuan tentang Alkitab bagus gak? Bagus. Pengalaman dalam pelayanan bagus gak? Bagus. Pengembangan diri saudara bagus gak? Bagus. Kalau Anda punya 3 hal ini, tapi tidak bertobat, Anda membahayakan. Saya ulangi ya. Orang boleh banyak pengetahuan, banyak pengalaman pelayanannya, ngerti bagaimana mengembangkan diri, tapi kalau nggak bertobat, orang ini bikin masalah. Dan bukan cuma bikin masalah, dia akan menyempurnakan dosanya. Makin dalam dia berdosa, karena sekarang makin pinter untuk bela diri. Makin pinter bikin alasan. Kalau nggak bertobat, makanya kenapa pertobatan itu penting. Supaya Anda masuk dalam jalur yang disediakan oleh Tuhan, kesembuhan. Amin. Yang ketiga, selain hak dari orang yang percaya. Yang ketiga, Anda ada belas kasihan terhadap kelemahan manusia. Itu yang tadi kita baca dalam Markus. Saudara, kita baca dalam Markus 1 ayat 40 sampai 42, di sana dikatakan ada orang yang kusta datang kepada Yesus, dia bilang kalau engkau mau engkau tahirkan aku. Tuhan bilang aku mau. Artinya kalau Tuhan mau, dia punya belas kasihan. Kenapa dia mau sembuhkan saudara? Karena dia penuh kasih dan penuh belas kasihan. Dia tidak mau anak-anaknya menderita karena penyakit. Dia mau, itu sebabnya Anda harus tahu Tuhan tuh mau sembuhkan saudara. Coba bilang, Yesus mau. Yesus mau sembuhkan. Anda harus tahu itu. Jangan Anda berkata Tuhan mau sembuhkan cuma buat dia, tidak buat saya. Siapa bilang? Yang keempat, kenapa dia mau sembuhkan saudara? Karena Tuhan mau menggenapi janji-janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti dia menggenapi. Kalau manusia yang berjanji, belum tentu bisa digenapi. Betul ya gitu ya saudara ya? Kita baca firman Tuhan dalam Matius 8 ayat 16-17. Matius 8, 16-17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Satu kata, gak banyak-banyak, satu kata. Setan tunggang langgang, kesembuhan terjadi. Hal itu terjadi, kenapa dia lakukan itu? Hal itu terjadi supaya apa? Genaplah firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya dalam perjanjian lama. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya jauh sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya tentang Yesus yang akan lahir, bahwa dia yang akan menanggung kelemahan dan penyakit, itu dibuktikan, digenapi waktu dia di atas kayu salib, bahkan waktu dia dalam pelayanan dia di muka bumi ini. Kalau Anda ngerti kenapa Tuhan mau sembuhkan, gak ada alasan buat saudara. Ah Tuhan gak mau sembuhin saya kali, gak ada cerita. Yang terjadi adalah kita sendiri yang sudah menetapkan bahwa kayaknya gak mungkin saya sembuh. Ada memang waktunya saudara. Kalau Tuhan bilang selesai dalam hidupmu ya selesai. Amin saudara. Anda mengerti? Siapa yang mengerti? Anda paham kenapa Tuhan mau sembuhkan saudara? Kita masuk di bagian terakhir. Bagaimana saudara dan saya lewat imanmu bisa terima kesembuhan? Saya tidak tahu mungkin ada yang sakit di sini. Saya tidak tahu mungkin ada keluargamu yang sakit. Sahabatmu yang sakit. Terima ini menjadi untuk Anda gunakan, Anda ngerti waktu Anda mendoakan orang yang sakit. Yang pertama ya, siap? Siap untuk terima kesembuhan dari Tuhan? Siap? Yang pertama, tidak mendua hati. Artinya Anda harus beriman. Anda nggak bisa bilang sembuh nggak ya? Iya nggak ya? Jadi nggak ya? Nggak bisa gitu.
Kalau Anda tahu Anda disembuhkan, Anda tidak lagi ragu. Istri saya punya persoalan waktu itu kakinya keceklek gitu. Karena dia keceklek. Anak saya ada yang pertama itu masih kecil. Waktu dia keceklek, dia udah setengah mati. Udah pergi ke sini gak sembuh. Jadi setiap kali dia bangun tidur, dia harus hati-hati. Kaki yang sakit ini gak boleh langsung menginjak kakinya di tanah. Pasti sakitnya minta ampun, harus yang sebelah kiri. Baru pelan-pelan dia bisa jalannya dengan pelan-pelan. Suatu hari waktu dia berdoa, Tuhan ingatkan sama dia. Minta suamimu doain kakimu. Saya waktu itu belum jadi pendeta ya. Tapi sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan kan gak perlu jadi pendeta dulu kan? Betul? Halo volunteers? Tiap pagi selalu dia bilang, Dad doain kakiku. Saya tumbang tangan. Tiap pagi dia minta saya doain. Sampai satu titik dia bilang, aku percaya Tuhan sembuhkan aku. Tapi masih sakit. Gimana tuh saudara? Kadang-kadang kalau kita bilang, saya percaya tapi masih sakit. Nah masih sakitnya ini yang bikin saya ragu. Suatu ketika, gak tahu gimana anak saya lagi guling-guling gimana udah hampir jatuh di ranjang. Dia kaget. Ini istri saya cerita. Dia bangun, dia gak sadar kaki kanannya yang sakit ini dia turun duluan. Langsung berasa klek gitu. Waduh ini abis nih kaki dia nih. Klek dia berdengar gitu. Namanya kalau orang kaget kan refleks ya. Dia gak tahu, dia klek gitu. Dia baru sadar. Tapi heran, dia jalan gak sakit. Terus hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, sampai hari ini gak sakit, sembuh. Harus percaya. Kesaksian lagi ya, supaya saudara tahu nih. Anak saya yang ketiga, paling kecil. Karena beda sama anak saya yang pertama 12 tahun. Jadi yang pertama bisa jaga adiknya. Suatu hari saya harus menerjemahkan seorang pendeta dari Amerika di gereja kami. Saya jadi penerjemahnya. Jadi saya mengajak istri saya pergi. Suster yang menangani anak saya ini bilang sama istri saya, Nyonya, kenapa anak ini kakinya bintik-bintik? Ini suster yang bertanggung jawab. Serius, sampai hari ini saya bilang jarang ketemu suster yang begini. Bintik-bintik. Dia gak mau disalahin saudara. Dia tanya, ini kenapa bu? Istri saya lihat. Dia takutnya kan demam berdarah atau apa. Istri saya bilang, kayaknya gak apa-apa udah biarin aja. Yang penting dia tahu kan. Jadi si suster tahu bahwa ibunya, mamanya dari anak ini tahu nih. Pergilah saya pelayanan. Sementara saya lagi terjemahkan. HP istri saya bunyi. Dia lari ke belakang. Oke, saya pikir dia jawab. Habis di belakang gak balik lagi duduk. Dia ngomong di belakang tuh. Sama pekerja, saya lihat. Jadi saya lagi terjemahin kan, mau biar gimana saya lihat kan. Saya bilang ini ada apa nih. Apalagi saya tahu anak saya di rumah lagi begitu kan. Jadi saya gak kembangin lah, saya pikir udah selesai. Begitu selesai, saya terjemahin, istri saya datang ke depan, tarik tangan saya, dia bilang pulang kita. Saya bilang kita mesti fellowship, enggak pulang. Saya tanya kenapa mesti pulang. Saya dapat laporan dari cicinya, anak kita gak bisa berdiri, gak bisa jalan. Nah loh, padahal baru habis terjemahin khotbah tuh. Pulanglah saya. Suster di dalam udah gemeter tuh. Pak, Bu, ini anak kenapa ya? Diangkat dia jatuh lagi, diangkat digabruk. Saya lihat, saya shock. Ini dari belakang ini nih, dari perut ke bawah. Itu yang bintik merah kecil yang saya lihat, itu berubah jadi jendolan biru semua. Pendarahan di bawah kulit.
Saya angkat, gabruk. Tapi di atas ini dia bisa hahaha, ngerti gak sih? Tapi saya angkat, gabruk, boro-boro jalan. Karena waktu saya persingkat ceritanya ya. Kalau enggak kelamaan nih. Saya persingkat, saya bawa ke dokter. Udah malam soalnya itu. Sampai ke dokter, pasien terakhir ini dokter anak dari anak saya ini. Di rumah sakit. Terakhir pasien terakhir, dokter itu lihat. Dia bilang gini, malam ini juga Pak, periksa darah di lab rumah sakit. Saya kasih pengantar, balik abis gitu ke sini, saya tunggu, kata dokter. Saya tanya, dok sakit apa? Ntar lagi katanya, saya mau lihat dulu. Saya dapat, balik kasih hasilnya. Dok ini hasilnya gak bisa keluar sebentar, ini lama. Dan saya juga shock, periksa darahnya mahal banget. Periksa apa sih ini dok, kok mahal begini? Jutaan loh waktu itu. Pokoknya udah, mana-mana sini untuk pengambilannya. Kenapa dok? Besok pagi saya ngambil. Jarang dokter begitu saudara. Bikin saya penasaran gak? Penasaran dong. Besok pagi kalau udah ada hasil darahnya saya telepon bapak. Jadi dokter sakitnya apa? Besok aja gitu coba dokter begitu. Ada ya dokter yang gitu ya. Pulang saya di rumah jam 7 telepon bunyi. Hasil udah ada bapak masuk. Datang ke rumah sakit sekarang. Bawa anaknya. Jadi sambil telepon saya nanya dong. Jadi sakitnya apa dok? Udah di sini aja gitu saudara. Saya datang ke dokter itu. Dokter itu bilang dari kemarin saya sudah curiga. Ini anak kena penyakit yang sangat langka di dunia. Belum ada obatnya. Nama penyakit ini aneh. Anda bisa googling nanti. Henoch-Schönlein purpura. Saya masih ingat penyakitnya aneh. Henoch-Schönlein purpura karena virus. Anak ini nggak bisa jalan. Anak ini bergantung obat yang memberi dia kuat untuk bisa jalan. Obat habis dia roboh. Sampai kapan dok? Sampai dia usia di atas 10 tahun. Kemungkinan dia akan kuat. Bayangkan nggak? Sebagai seorang ayah ngadepin anak yang harus bergantung obat sampai 10 tahun lebih. Mau nggak mau kita beli obat untuk tahap awal. Lalu saya doa. Saya masuk ke kamar, saya bilang, Tuhan haruskah anak saya ngalamin seperti ini terus? Setiap kali obat habis, susternya bilang, Pak obat habis, saya mesti beli. Satu kali waktu saya doa, saya dengar Tuhan bicara. Bahkan Tuhan sebut harinya. Saya lupa waktu Tuhan ngomong di hari apa, tapi Tuhan bilang hari Kamis anak ini sembuh. Saya bilang amin, gitu aja saya berdoa, amin. Hari Rabu malam, suster saya kasih tahu, Pak obatnya habis. Jadi biasanya suruh beli kan? Mesti beli. Saya punya pilihan. Beli obatnya atau percaya dengan suara Tuhan yang bilang sembuh. Betul gak gitu? Bilang sebelah saudara, jangan mendua hati. Saya belum jadi pendeta ya, ingat baik-baik. Tapi saya percaya Tuhan. Saya bilang sama istri saya, kemarin Tuhan taruh hati saya, anak ini sembuh Kamis, ini Rabu sakit, gimana? Istri saya juga pendoa. Dia bilang, ayo kita percaya, Tuhan sembuhkan. Amin. Jadi beli obat gak? Enggak. Saya bilang sama suster, gak usah beli obat. Lah besok anak ini gak bisa jalan loh Pak. Terserah. Anak-anak saya. Ya udah saya ikut aja Bapak. Dia gak beli. Besok itu ketegangan terjadi di antara kami, saya sama istri. Saya lihatin anak itu. Pengaruh obat udah habis nih. Sudah sampai pagi. Harusnya langsung minum obat lagi. Tapi anak ini mulai jalan, lari, jalan, lari. Dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore. Besoknya saya tunggu, besoknya saya tunggu, besoknya saya tunggu. Sampai hari ini sembuh total. Apakah Anda percaya atau Anda masih goyah? If you want to receive, Anda mau terima kesembuhan, your faith, imanmu diperhitungkan oleh Tuhan. Saya tahu tidak mudah. Ada banyak kesaksian dalam hidup saya di-challenge, saya ditantang iman saya.
Bukan cuma soal kesembuhan, tapi soal keuangan. Saya nggak mau ngomong soal keuangan karena saya lagi mau bicara soal kesembuhan. Jadi hari ini saya mau mengingatkan sama saudara. Anda perlu iman yang tidak tergoyahkan. Yang setuju katakan amin. Saya masuk pada poin yang kedua karena waktu. Anda harus berdoa dan meminta. Coba bilang berdoa. Coba bilang meminta. Saudara, kalau Anda punya kebutuhan, Anda harus nyatakan ke Tuhan dong. Jangan dibiarkan. Nggak enak sama Tuhan. Apanya yang nggak enak, ada-ada aja. Sungkan sama Tuhan, apaan? Kalau Anda ada keperluan, minta sama dia. Ask, kata Tuhan, cari, ketok, minta. Betul nggak begitu ada ayatnya? Minta, orang ada ayatnya kok. Cuman mintanya, Anda mesti tahu, jangan minta Tuhan berikan aku kekayaan supaya aku kaya raya bisa beli tas. Itu nggak dijawab sama Tuhan. Amin. Saya lihat ada orang yang perlu ditolong Tuhan, nggak mau berdoa. Lalu dia bilang, habis saya nggak tahu berdoanya gimana. Makanya jemaat Tuhan, kalau ada hamba Tuhan di CG, Anda disuruh doa, doa. Jangan bilang, saya nggak bisa. Nggak bisa. Apa sih? Belajar doa, betul nggak saudara? Doanya Tuhan itu nggak teknis, mekanis harus kayak gini. Enggak, seperti seseorang anak ngomong sama orang tuanya gimana sih? Makanya kita sebut Tuhan itu Bapa. Jadi dia mau lihat hatimu. Nggak tergantung kata-katamu harus benar, harus bagus, harus rapi. Emang ngomong sama presiden? Anda ngomong sama Tuhan kok. Kalau sama Tuhan Anda ngomong aja. God, I need your help. Aku butuh kesehatan, aku butuh kesembuhan. Aku sakit sudah sekian lama, Tuhan jamah sembuhkan aku. Tuhan mau dengar kok. Jangan saudara bilang, kan Tuhan sudah tahu saya sakit. Ya dia emang tahu. Lah namanya dia ada maha tahu, betul gak saudara? Tapi dia mau, Anda minta dong. Amin. Anak saya yang ketiga rada antik saudara. Yang tadi saya cerita. Dia jarang sekali minta beli baju, beli tas. Gak pernah minta. Ini perempuan loh. Jarang loh anak perempuan kayak gitu. Umur 20-an gak pernah minta. Jadi mamanya yang selalu bilang sama saya, ini anak aduh katanya. Gak pernah minta. Jadi yang ada aja dia pakai terus. Perempuan loh. Maksud saya kan perempuan biasanya lebih mau melihat tampilan gitu ya. Kalau lelaki kan suka cuek tuh. Sampai mamanya yang harus anterin ke mall. Kamu mau beli apa? Kamu perlu apa? Baru tuh sampai begitu. Kita itu orang Kristen harus tahu. Jangan tunggu Tuhan. Tapi Anda yang minta sama Tuhan. Coba bilang minta. Doa. Tuhan pasti jawab doamu. Dia tidak terlalu jauh dari doa saudara. Makanya orang Kristen gak boleh gak berdoa. Anda harus berdoa tiap hari. Karena di saat itulah dia bisa bicara sama saudara. Anda mungkin gak dengar suara audible. Tapi Anda dengar di hati saudara tuh. Anda waktu baca Alkitab, Tuhan bicara di Alkitab. Melalui Alkitab kepada saudara. Jadi pada sore hari ini atau siang ini saya mau mengajak saudara. Masihkah Anda berdoa dan meminta sama Tuhan? Jangan ragu minta sama Tuhan. Setelah Anda percaya, yakin minta sama Tuhan. Amin. Saya tutup sampai poin kedua ini. Dan saya mau berdoa buat saudara. Supaya saudara yakin Tuhan mau sembuhkan saudara. Dan Anda juga tahu kalau Anda meminta, dia tidak menolak. Mintalah. Apa yang menjadi bagian saudara yang memang Tuhan sudah sediakan, dia akan berikan sama saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. God bless you. Sebelum kita berdoa, saya berdoa buat saudara. Saya mau jelaskan sedikit. Saya ada buku. Buku tulisan saya ini inspirasi Injil Yohanes. Bagi Anda yang dulu, saya pernah bawa kalau tidak salah tahun lalu. Kalau Anda beli buku ini volume 1-nya atau volume 2-nya. Waktu itu belum ada volume 3. Ini udah ada sampai volume 3. Ini adalah Injil Yohanes 21 pasal ayat per ayat yang saya tulis waktu masa COVID. Nggak kemana-mana saya tulis ini. Ayat per ayat
dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes ini Injil spesial. Kenapa? Karena dia berbicara banyak tentang ketuhanan Yesus. Bukan pelayanannya saja, bukan kemanusiaannya saja, tapi ketuhanannya Yesus. Jadi Injil ini Injil yang sangat spesifik, bicara tentang ketuhanan Tuhan. Jadi Anda bisa dapatkan volume 1, volume 2, volume 3, 9 pasal. 1 volume 3 pasal ya. Bulan depan akan keluar volume 4, bulan depannya lagi mungkin volume 5 dan seterusnya sampai volume 7. Nanti Anda dapatkan, saya akan tunggu Anda di luar, saya akan tanda tangan. Ya, saudara, yang kedua adalah buku Keluarga Bahagia di tengah perubahan zaman. Zaman berubah bukan berarti keluarga jadi retak. Tapi bagaimana Anda mempertahankan untuk bisa keluargamu mengalami kebahagiaan. Karena Tuhanlah yang bisa menjaga kebahagiaan keluarga Anda. Ya, Anda bisa baca itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Anda bangkit berdiri, mungkin tim Praise and Worship bisa pimpin satu lagu.